Halo sobat semuanya, kembali lagi dengan aku Mega Ambarwati dari kelas 11 4 Sains Medis. Kali ini aku bakal ngebahas topik yang seru banget loh. Ada yang tahu gak aku bakal ngebahas apa? Nah benar, aku bakal ngebahas mengenai penyakit pencernaan yaitu GERD dan penyakit pernapasan yaitu emphysema. Yuk ikuti terus! Nah, di sini aku bakal membahas mengenai penyakit pencernaan terlebih dahulu yaitu GERD. GERD yaitu singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease adalah salah satu bentuk gangguan pencernaan di mana HCl naik dari lambung ke esofagus sehingga menimbulkan klinis dan komplikasi yang menurunkan kualitas hidup seseorang seperti keluhan dada atau rasa terbakar di daerah dada. Kalian kepo gak sih gimana ilustrasi penyakit GERD yang terjadi di dalam tubuh penderita GERD? Nah, di sini aku bakal menayangkan video mengenai ilustrasi penyakit GERD. Ya, itu di bagian lambung ya. Nah, ini kita anggap saja sedang proses makan, mengunyah makanan kemudian ditelan. Ya, masuk ke esofagus. Nah, ini bagian sphincter esofagus ya. Jadi dia seperti katup, seperti pintu, dia buka tutup. Nah, makanan baru masuk ke lambung. Setelah masuk dia harusnya nutup. Nah, tetapi pada kondisi tertentu dia buka ya, ini asam lambung naik. Ya, ataupun bisa dikenal dengan penyakit GERD. Nah, jadi asam lambungnya itu bisa mengiritasi ya bagian esofagus, bahkan bisa sampai ke tenggorokan. Selanjutnya kita bakal membahas penyakit pernapasan yaitu emphysema. Penyakit pernapasan emphysema adalah penyakit pada paru-paru yang biasanya berkembang setelah bertahun-tahun merokok. Penyakit ini termasuk dalam kelompok penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Ketika mengalami emphysema, dinding kantong udara alveolus di paru-paru mengalami kerusakan. Hal ini membuat alveolus tidak bisa berfungsi dengan baik, menyebabkan konstulasi atau penyumbatan dan menjebak udara di dalam paru-paru. Lalu banyak udara yang terperangkap di paru-paru dapat menyebabkan masalah dan memunculkan gejala. Selain itu, karena ada lebih sedikit alveolus yang berfungsi, lebih sedikit oksigen yang dapat masuk ke dalam aliran darah. Nah, pada penyakit emphysema juga bakal ditayangin loh ilustrasi mengenai gimana yang terjadi di dalam tubuh kita. Menghirup nafas menyebabkan setiap kantung terisi udara. Pada saat mengembuskan nafas menyebabkan kantung mengempis, memompa udara ke paru-paru, kemudian oksigen masuk ke dalam darah, kemudian dibawa ke seluruh tubuh. Namun, pada penderita PPOK saluran udara atau trachea menjadi tebal dan meradang, serta memproduksi banyak lendir, yang biasanya lendir ini bisa menyumbat saluran udara dan membuat sulit untuk bernafas. Pada penderita PPOK, dinding kantung udara di paru-paru rusak dan kehilangan elastisitasnya, yang menyebabkan kantung udara menjadi rusak dan kehilangan bentuknya, yang menyebabkan ruang udara sehingga proses pertukaran udara terganggu, sehingga suplai oksigen ke dalam darah. Adapun beberapa penyebab dari penyakit GERD. Yang pertama yaitu hindari makanan yang terlalu berlebihan atau sampai perut kenyang. Makanlah ketika merasa lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Yang kedua yaitu makan terlalu cepat, karena makan perlu dikunyah dengan baik agar menjadi halus. Tidak hanya mengunyah, kita memerlukan air liur yang ada di mulut kita untuk mengurai makanan sejak di mulut. Dengan makanan dikunyah lebih lama, maka makanan menjadi halus dan air liur akan memecah air liur itu menjadi suatu komposit yang mudah ditelan. Yang ketiga yaitu berbaring setelah makan. Dianjurkan agar tidak berbaring setelah makan sekitar 5-6 jam karena waktu tersebut diperlukan oleh lambung untuk mengosongkan isi makanan dan minuman yang ada di lambung.
sehingga dapat mencegah terjadinya reflux atau aliran balik. Lalu, bagaimana penderita GERD mengantuk setelah makan? Bolehkah dia tidur? Penderita dianjurkan tidur dalam keadaan duduk agar dada lebih tinggi daripada perut sehingga mencegah terjadinya reflux atau aliran balik. Yang keempat yaitu minum terlalu banyak saat makan. Dianjurkan agar penderita GERD tidak terlalu banyak minum air saat makan, karena pada saat makan, minuman terlalu banyak mengakibatkan volume di lambung menjadi besar, memudahkan terjadinya reflux atau aliran balik ke kerongkongan. Yang kelima yaitu sering makan dan minuman yang merangsang lambung, seperti pedas, kecut, asam, minuman berkarbonasi, alkohol, dan kopi. Makanan dan minuman tersebut sebaiknya dihindari karena makanan dan minuman tersebut akan meningkatkan tekanan di lambung sehingga memudahkan terjadinya reflux. Adapun beberapa penyebab dari penyakit emfisema. Yang pertama yaitu merokok. Merokok adalah penyebab utama dari emfisema. Jadi, merokok tidak hanya merusak jaringan paru-paru, tetapi juga mengiritasi saluran udara. Hal ini menyebabkan peradangan dan kerusakan pada silia yang melapisi saluran bronkia. Di samping itu, bisa juga menyebabkan saluran udara bengkak, produksi lendir, dan kesulitan membersihkan saluran udara. Semua perubahan ini dapat menyebabkan sesak napas. Yang kedua yaitu defisiensi defisiensi alpha-1 antitrypsin adalah kondisi ketika tubuh tidak dapat memproduksi protein alpha-1 antitrypsin dalam jumlah yang memadai atau bahkan tak ada produksi sama sekali. Alpha-1 antitrypsin adalah protein yang diproduksi di hati dan ditemukan dalam darah. Fungsinya melindungi paru-paru dari resiko kerusakan. Yang keempat, polusi udara. Keempat, asap kimia. Kelima, infeksi paru-paru. Berikut gejala yang dialami oleh penderita GERD. Yang pertama yaitu panas di dada yang terkadang menjalar hingga ke kerongkongan. Yang kedua, bau mulut maupun batuk kering yang berkepanjangan. Ketiga, kesulitan bernapas hingga mual. Yang keempat yaitu nyeri pada tenggorokan dan sudah menjadi serak. Kelima, sensasi terbakar memberat setelah makan maupun berbaring juga dapat memperberat gejala. Keenam, yang pasti disebut juga disertai dengan rasa pahit dan asam di mulut. Beberapa gejala penyakit emfisema. Jika kalian sudah merasakan gejala ini, segera periksa ke dokter ya. Yang pertama yaitu sesak napas, kedua mengi, ketiga batuk terus-menerus dan mengeluarkan dahak. Yang ketiga, sesak atau nyeri dada. Keempat, menurunkan nafsu makan, mengakibatkan berat badan turun. 5. Mudah lelah. 6. Sakit kepala pada pagi hari. 7. Jantung berdebar. 8. Bibir dan kuku jadi biru. Berikut pengobatan yang dapat dilakukan oleh penderita GERD. Yang pertama yaitu obat-obatan, diantaranya yaitu protein inhibitor, baclofen, antasida, alginat. Yang kedua, atur pola makan. Ketiga, jaga berat badan ideal. Keempat, operasi adalah tindakan terakhir apabila tidak ada perbaikan setelah mendapatkan terapi obat-obatan. Berikut adalah pengobatan yang dapat dilakukan oleh penderita emfisema. Yang pertama yaitu perubahan gaya hidup, berhenti merokok atau having, merupakan tindakan preventif agar emfisema tidak memburuk dan memperbaiki gejalanya. Kedua, obat seperti bronchodilator, obat anti-inflamasi, dan mukolitik. Ketiga, terapi. Keempat, operasi. Kelima, transplantasi paru-paru. Pencegahan penyakit GERD diantaranya adalah pencegahan GERD. Yang pertama itu turunkan berat badan jika overweight atau obesitas. Kedua, hindari makanan seperti coklat, alkohol, jus jeruk, makanan mengandung tomat, makanan berlemak, merica, peppermint, kopi, dan bawang. Ketiga, hindari makanan jumlah besar. 4. Hindari berbaring setelah makan. Kelima, hindari merokok. Keenam, konsumsi makanan seperti oatmeal, jahe, lidah buaya, sayuran, daging tanpa lemak, pisang, semangka, roti gandum, yogurt, brokoli, kentang, wortel, kacang, dan melon. Cara diet untuk mengatasi obesitas, mengatur pola makan. Diet yang aman dan sehat adalah diet yang tetap menerapkan gizi seimbang.
Tetap mengonsumsi makanan dengan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin tapi sesuai porsi dan jadwal. Diet yang optimal juga nggak ditempuh dengan instan atau kilat. Atur pola makan dengan pengurangan energi 500-1500 kilokalori dari kebutuhan energi harian. Kurangi konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, dan jagung. Hindari konsumsi karbohidrat sederhana seperti gula, madu, selai, dan coklat. Dan kurangi konsumsi lemak seperti makan gorengan, santan kental, mentega, dan margarin. Makan dengan pola piring T. Bukan bentuk piringnya T, tapi porsi menu makanannya seperti bentuk huruf T. Caranya, konsumsi sayur 2 kali lipat jumlah karbohidrat. Kenapa? Karena dengan banyak konsumsi sayuran berserat, maka penyerapan karbohidrat, protein, dan lemak menjadi berkurang, dan serat juga memberikan rasa kenyang lebih lama. Contoh sayuran yang banyak mengandung serat adalah kangkung, bayam, sawi, dan kol. Konsumsi protein sama dengan jumlah karbohidrat, gak boleh melebihi porsi sayur. Usahakan konsumsi protein rendah lemak seperti ikan dan telur. Atau, konsumsi sayur dan buah minimal harus sama dengan jumlah karbohidrat ditambah protein. Usahakan hindari buah tinggi kalori seperti durian, mangga, dan alpukat. Konsumsi minyak direkomendasikan hanya 3-4 sendok teh. Usahakan memilih lemak tak jenuh seperti minyak zaitun dan minyak canola. Setelah mengatur jumlah kalori masuk lewat pola makan, atur kalori yang digunakan lewat aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari atau minimal 150 menit setiap minggu. Untuk orang dengan obesitas, harus diperhatikan jenis latihan fisik yang bisa dilakukan, supaya tidak menimbulkan cedera seperti jalan cepat, jogging, dan berenang. Hindari aktivitas sedentary, biasakan melakukan aktivitas fisik mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu. Yang juga harus diperhatikan saat diet adalah kenali emosi makan. Hindari mengalihkan emosi pada saat marah atau stres dengan makan. Makan hanya pada Berhenti saat merasa merokok lapar, atau bukan menghindari lapar mata. paparan Atau asap rokok. atur pola tidur. Gangguan tidur bisa menyebabkan peningkatan rasa lapar melalui peningkatan hormon Hindari grelin, tidur atau pengontrol berbaring rasa setelah lapar, makan. dan menurunnya hormon leptin, pengontrol rasa kenyang. Gangguan tidur juga bisa bikin terpaksa ngemil tengah malam dan cenderung memilih makanan yang tidak sehat. Jadi, prinsip pengelolaan obesitas adalah mengatur keseimbangan energi. Energi yang masuk harus lebih rendah dibandingkan Beberapa energi yang pencegahan dibutuhkan. penyakit Tapi emfisema tetap diantaranya mengonsumsi yaitu makanan bergizi. meminimalkan paparan zat berbahaya seperti polusi udara dan asap industri. Langsung tidur setelah makan berarti tubuh tidak mendapatkan cukup kesempatan untuk membakar kalori yang masuk lewat aktivitas. Ini sebabnya makan malam yang terlalu larut dan mendekati waktu tidur sering dihubungkan dengan pertambahan berat badan. Terutama bila yang dikonsumsi adalah makanan atau minuman yang mengandung banyak kalori. Prevention and treatment. The first thing you need to do is to check the air quality before going out daily. You should wear a mask or take other precautions. Menjaga pola hidup sehat dengan berat badan yang ideal dan Some ways of olahraga protecting yourself teratur. against air pollution are: 1. Don't drive during rush hour. 2. Take a bike to work if possible, or use public transport. 3. Compost or recycle your waste. Don't burn it. 4. Drive electric vehicles. 5. Use clean energy to cook. 6. Get your electricity through renewable means if possible, and save it by turning off lights and appliances when not in use. Tahu nggak kenapa kita butuh makanan sehat dan bergizi? Makanan bergizi bisa membuat tubuh kita kuat dan sehat. Dengan makanan bergizi, otak kita juga bisa cerdas loh. Makanan bergizi itu makanan yang mengandung protein, seperti ikan, telur, tempe, tahu, atau daging. Protein sangat dibutuhkan supaya kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Aku suka makan ikan dan telur. Rasanya juga enak, apalagi mamaku yang masak. Lezat. Tempe dan tahu juga bagus loh, karena mengandung protein nabati yang baik. Ada satu lagi, susu juga protein yang bagus ya. Jadi, kita juga perlu minum susu supaya gizi kita menjadi sempurna. Selain itu, kita juga butuh nasi atau kentang karena mengandung karbohidrat.
kita akan menjadi kuat seperti superhero. Tapi ternyata itu saja tidak cukup. Teman-teman, kita butuh sayur dan buah-buahan karena mengandung vitamin, mineral, dan serat yang tinggi. Ingat, jangan jajan sembarangan ya. Teman-teman, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Akhirnya aku bisa rutin olahraga bareng Adit setiap 2-3 kali seminggu. Kini badanku sehat dan bugar. Menjaga kebersihan ruangan mengurangi paparan debu dan zat iritasi.